Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Baik, Pak. Topik berikutnya adalah array ya. Kalau di classroom saya udah naruh di sini sebenarnya. Udah agak lama. Tanggal-tanggalnya baru saya sesuaikan lagi. Kayak banyak yang enggak ini ya, banyak yang enggak cocok. Nah, ini materinya udah ada di sini sebenarnya ya. Ya, kita coba ya. Sewaktu kita pertama kali mengenal jenis data ya, itu namanya jenis data sederhana ya. Nah, ini adalah jenis data yang mulai agak kompleks ya, mulai agak rumit ya. Array itu ada satu dimensi, dua dimensi ya. Baik, array itu nama lainnya larix ya, larix. Ini bahasa Indonesia nih ya. Mungkin kita jarang dengar ya. Tapi ini adalah terjemahan resmi ya, larix. Atau disebut juga matrix ya. Kalau bahasa Indonesia X-nya diganti KS biasanya. Larix atau matrix ya. Sama. Apa itu array ya? Itu data yang berupa variabel atau konstanta yang berupa kelompok ya. Kuncinya di kata ini nih ya, kelompok. Kelihatan Mas. Oh, yang temporin kita datanya satu-satu ya. Ini kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu ini juga sekaligus mungkin kelemahannya ya. Hanya bisa satu jenis data ya. Jadi misalnya sekelompok integer, sekelompok string. Ini suara saya baik-baik aja kan ya? Sudah, Pak. Speaker. Ukuran, nah, array itu punya ukuran ya. Punya ukuran. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini array C ya. Array C. C ini nama variabel ya. Nah, bisa apa aja ya. Misalnya kemarin kan yang apa kemarin? For grafis ya. Ya, ini kan nama variabel nih, ya. Nama variabel, nama konstanta bisa ya. Ini kan nama variabel. Kebetulan di contoh di slide ini namanya C, ya. Tapi Anda bisa beri nama seperti itu, ya. Nah, ini ada alamatnya nih. Ya. Cirinya array berupa array, variabel data berupa array, ya. Ini pakai kurung kotak, ya. Bukan kurung kurawal, kurung kotak. Ya. Dan di sini ini alamatnya, ya, address-nya. Dimulai dari 0 ya, selalu dimulai dari 0. Nah, ini isinya ya. Jadi ini alamat atau sering disebut indeks, ini isinya. Nah, kita bisa menetapkan isi setiap alamat itu secara manual ya.
manual atau ditetapkan bisa ya. Ya, jadi kalau ditanya C10 ini berarti dia urutannya ke-11 ya. Ke-9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kalau C10 nanti dia maksudnya ke sini nih. Ya, urutannya 9 ya. Karena mulainya selalu dari 0 ya. Kalau misalnya 0 mau nggak dipakai, apakah bisa? Bisa ya. Dikosongin aja ya. Nah, index array tadi ya yang di dalam kurung kotak itu namanya index array ya, atau tadi disebut alamat atau juga kadang disebut juga subscribe ya. Cirinya ada di dalam kurung kotak. Kenapa ada array ya? Karena yang data berupa tunggal tuh malah sebenarnya jarang ya. Kebanyakan tuh datanya macam banyak. Ya. Sama. Nah, array itu bisa juga alamatnya ya, indeksnya itu bisa pakai perhitungan, ya. Pakai rumus ya. Misalnya A plus B ya, 5 plus 6 atau dikali juga bisa ya, kali dibagi itu bisa ya. Deklarasi ya. Ini contoh ya. Ini ada beberapa nih ya cara deklarasi ya. Deklarasi array ya. Ini jenisnya ya. Nah, ini kurung kotaknya di depan ini kalau yang ini ya. Kalau yang ini kurungnya di belakang. Ya. Selanjutnya ini sama. Ya. Jadi Anda bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya. Nah, kalau ditetapkan gini berarti ini ukurannya 12 ya. 12 berarti isinya 0 sampai 11 ya. 0 sampai 11. Ini contoh array yang berupa string ya. Ingat ya, kurungnya itu bisa di depan, bisa di belakang. Ngeprint ya, atau menampilkan array bagaimana perintahnya sama ya, sama yang kemarin-kemarin ya, pakai sistem out print ya, bisa print atau print ln ya bisa. Bayangkan kalau pakai loop ya, loop suruh ngeprint 99 ini berapa nih, berapa kali. Tapi kalau pakai array perintahnya jauh lebih sederhana ya, contohnya nih. Nah, loop yang cocok untuk array cuma satu ya, for ya, for. Ya, hampir selalu pakai loop ya kalau array itu, soalnya kan banyak ya datanya. Nah, array itu punya ukuran ya, ukuran panjang ya. Jadi misalnya array string nama kamu ya. Nah, nama orang kan ada yang panjang, ada yang pendek kan. Nah, supaya nggak repot tentuin digitnya, pakai ini, ya, pakai gini nih. Ya. Nama array-nya terus dot dan dot length, ya, dot length. Oke, kita langsung praktek. Kok kecil banget itu tulisannya ya. Ya, kita mau coba ini. Mau yang ini apa yang lain ya? Ini ada di buku sih.
Coba supaya agak menarik, kita buat array yang ini aja nih ya. Nih coba nih. Ya, ini atau mau hari dulu yang 7 ya. Nanti setelah hari baru ini, baru bulan ya. Oke, kita coba. Terakhir 6 ya, 6. Sekarang 7. New project, Java with N, Java application, next. Namanya nol 07. Array 1D dulu ya, 1 dimensi. Hari mode teks. Nama hari bahasa Inggris apa Indonesia? Ini serah deh nih. Inggris, Pak. Inggris. Bulan 11 tanggal 5. Oke, deklarasi. Hari berarti string ya. String. Kotak. Days. Bahasa Inggris tadi days. Ya, days. Sama dengan new. Mana tadi rumusnya, formatnya? Saya enggak apa. New in ya, new in. Oh ya, isi array itu bisa diminta ya, bisa ditetapkan ya. Kalau ditetapkan langsung ditaruh, dikasih isinya nih, gini. Ya. Jadi nanti kita di sini berarti langsung isinya ya. Ya. Nah ini, nah kalau string itu pakai tanda petik ya. Senin, Monday ya, Monday. Koma, terus di atau mau singkat juga boleh lah, Monday.
Tools, iya, tools. Baik. Terus terakhir soon. Ya, nih. Ini udah penetapan langsung isi nih. Nah, kalau Anda mau dipisah bisa juga ya. Penetapan dulu baru isinya ya bisa. Kalau ini kan penetapan langsung isi ya. Lalu apalagi? Coba tampilkan ya, tampilkan. Sistem out ya, out. Nah, ini unik nih. Days. Tapi harus ada indeksnya nih. Indeksnya kita belum bikin nih. Ya. Berarti ini for ya, for in, misalnya indeksnya i ya, mulai dari 0 berapa ke sampai lebih kecil, days ya, days array gimana tadi? Pakai for lagi, Pak. Array length ya, array length. Array. Pakai for juga, Pak. Ya. Oh. Harus pakai for kalau itu. Oh, Kalau array. jadi kalau array harus for. Nggak bisa pakai while, Pak. Coba aja nanti juga. Jadi syaratnya kalau while dipisah di atas sama bawah ya, Pak. Paling praktis sih. Iya, kalau for jadi satu ya, Pak. Oke, Pak. Nah, ini kenapa error? Oh ya, batasnya ini kan batasnya. I lebih kecil dari array. Ada tanda seru. Oke, ini pasangannya, ini pasangannya. Oke, coba. Masih ada tandanya, Pak. Ada tanda merah. What is that? Kayaknya kurang satu item, Pak. Variable array. Variable array.
Coba lihat e-book. Kecil dari array. Pause. Loh, belum ganti baris. Ini belum ganti baris di sini. Jadi ada dua ini ya Pak, apa namanya? Manggil lagi ya? Nah, gitu kira-kira. Nah, begini. Wah, kurang panjang. Oh itu buat pembatas itu Pak, maksudnya. Iya. Oh. Pembatasnya nggak perlu array, nggak perlu loop kan, yang di luar. Berarti posisinya sesuai penataan di programnya ya Pak? Iya, pakai ini perintah ini. Ini maksudnya tab ya, loncat satu tab. Oh, iya ya. Nah, bagaimana kalau ada beberapa minggu ya, dalam satu hari? Dalam satu bulan ada beberapa minggu ya. Maka kita ke materi array 2 dimensi ya. Nih, array multidimensi. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Sama mulai dari 0 ya. Kurung kotak yang pertama adalah alamat baris, kurung kotak yang kedua adalah alamat kolom ya. Jadi dia ada dua kurung ya, dua tanda kurung ya. Ya, ini contohnya. Nah,
kalau menetapkan isinya ya, isinya seperti ini. Ya. Setiap ini adalah baris 0 berisi terdiri dari 1, 2. Kalau ganti baris begini. Ya. Oke, yang ini aja nanti kita modifikasi ya. Sekarang ini. Ya. Bentar Pak, Ini, ini yang ini belum bisa. ya. Bentar Pak, sebentar Pak. Masih ada yang salah. Ini compile. Saya pisahin deh ya, 07B. 07B. Ini ya saya buat yang 2D tapi dari yang tadi ya. Bentar Pak, lihat yang tadi dulu Pak. Dari yang tadi. Ini pause ini gimana ya? Menghentikan tampilan. Nanti kan isinya sama nih. Saya copy aja ini ya. Ya, misalnya membuat kalender nih. Nah, yang ini yang kita ubah nih sekarang. Ini. Nah, ini supaya gampang ingatnya gini nih, Mas. One, one, nah, perintahnya juga beda nih kalau ini nih ya. Kalau array 2D array 2D perintahnya menjadi
loopnya 2 kali. Ya. IC ya, IC. Misalnya baris. Ini belum ada outputnya ya, outputnya. Ini nampilkannya gini nih. Baris ini pakai link. Lebih kecil, ini lebih kecil dari ini salah nih pokoknya. Template-nya salah. Oke, kolom lain. Pak, boleh di scroll ke atas, Pak. Lihat yang atasnya. Ke 4, 6, 7. Ini cuma sampai gini. Yang atasnya, Pak.
Atasnya sama yang tadi. Iya, Pak. Ini saya biasanya sih suka kurung kurawai saya kebawain ini. Tapi supaya ini muat di layar, ngirit baris saya nggak kebawain. Kalau saya pribadi sih lebih suka dikebawain. Juga nih ya, saya ini ngirit aja nih supaya barisnya lebih banyak yang kelihatan. Kalau ini nggak pakai import ya, Pak? Karena kita nggak input itu ya, Pak? Iya, Oh, nggak ada input output. Wah, error. What is that? Oh, ini baris ini. Baris. Loh, ngomong ke bawah. Oke, nggak mau ke bawah berarti ini. Oh, ke bawah semua. Ngeprintnya 77 berarti biasanya merah semua.
Nah, ya. Beres kan? Ekanova 07B area 2D has hairy text is public should be declared. One error. Itu diganti apa bekasnya ya? Huruf besar. Sama package-nya beda ya? Apa emang gitu sih? Ini otomatis kan? Nah, otomatis. Otomatis Pak itu. Oh ini nih apa? Kurung Baris awal. baris 16 coba. Kan itu baru sampai tanggal 21 ya. Kalau baru sampai tanggal 21, komanya dihilangin dulu. Ya, komanya hilangin dulu. Nanti kalau mau nambah baru. Tapi punya saya begitu nggak masalah Pak ya? 21 ada komanya Pak. Itu kan udah nggak ada error kan? Tapi yang punya saya ada komanya nggak error ya Pak? Masa? Enggak. Udah kan? Udah nggak error. Cuma ada yang kurang aja. Di baris setelah 24 tambahin perintah sistem out print ln kurung tanda kurung kosong. Dari tanda kurungnya nggak ada isinya. Ya, coba. Jangan langsung di run ya. Dia kalau langsung run dia pakai yang tadi. Di compile dulu. Kok masih? Sistem out print ln. Tanggal 7 loncat ke 8. 8 harusnya ganti baris ya. Ganti baris. Out print. Itu INT-nya harusnya kolom dulu. Enggak nih, bener nih.
benar-benar. Merah semua. Apa tuh? Jadi merah semua. Terus setelah sun harusnya ganti baris ya. Kenapa? Iya, Pak. Perintah 8-nya kenapa baris? Itu pengaruh nggak, Jo? Kamu kan antara kurung kotak baris sama kolom ada jarak tuh. Kurung kotak, baris, sama kolom. Coba kalau dirapetin gimana? Sama, Pak. Baris, length, kolom, plus, print. Alfian yang nemuin. Iya, Pak. Project berikutnya apa? 2D, 1D udah. 1D, 2D udah. Tinggal variasi. Bikin ini grafis. Apa, Pak? Grafis. Oh, mode grafis. Aduh. Kayaknya keren kalau dibuat mode grafis, Pak. Tampilannya itu bisa lain nggak sih, Pak? Nggak kotak gitu doang. Kenapa? Tampilan mode grafisnya bisa lain nggak kotak seperti biasanya gitu. Apa warnanya ganti atau Oh, bisa. ada atau Itu di bab 12. Kalau nanti mau ada belajar sendiri. mode hurufnya itu berarti bisa diganti ya, Pak? Bisa. Nanti nggak ada waktunya, nggak cukup kalau bahas gitu. Iya, Pak. Dikembangin sendiri aja. Ada di buku itu. Di apa? Di slide itu ada contoh. Itu grafis apa bukan ya? Bukan ya. Ya, kita coba terakhir malam ini. Array grafis ya. Tapi kasusnya apa dulu nih? Kasusnya nama-nama nabi. Saya di YouTube saya udah ada sih. Sambil belajar. Atau yang ini dulu aja ya, yang ini dulu aja. Nanti tapi dijadikan
Ini aja Pak, coba ini Pak. grafis ya. Ini aja. Kalau daftar nilai bisa nggak Pak? Daftar nilai siswa dari berapa orang misalkan. Terus nilainya berapa aja gitu. Kesulitan. Maksudnya pertemuan 1, pertemuan 2 misalkan. Itu bisa dibuat seperti itu kan berarti. Bisa. Inputnya ketik manual. Inputnya ya berarti ketika kalau misalkan gini Pak. Ketika saya nama Anda siapa gitu misalkan. Kayak di string itu kan Pak. Terus Arfian. Nah keluar nilainya muncul pertemuan 1, 2, 3 nilainya berapa aja gitu. Oh, Terus kalau namanya siapa nanti ya kita contohin input berapa nama gitu, 2 nama atau misalkan Pak. berarti pakai database ya. Rumit ya Pak? Rumit sih enggak ya, cuma belum nyampe aja pelajarannya. Oh ya udah Pak. Dia berarti nampilin, coba kalau di buku e-booknya, oh ini masih rekam. Berarti kalau model kalender tadi juga bisa model search gitu ya Pak? Misalkan Januari gitu, keluar tanggalnya ini gitu. Berarti kita nambahin string tanya itu ya Pak? Ya, nama matriksnya aja. Nama matriksnya aja. Nah, nama matriksnya Terus di Januari. itunya dikasih tanggal banyak gitu. Ya, Dari bulan, oh baik Pak. tuh. Cuma nanti mungkin pas pas menemukan 2 bulan gitu ya. Kan ada satu baris yang udah beda tuh, beda anggota. Oh iya iya Pak. Mungkin masalah di situ. Oh Ini nih Java Database JDBC. Kalau mau belajar grafik ini ya, mendalami maksudnya ya. Ini GUI, Graphic User Interface. yang buat ngatur-ngatur grafisnya tadi ya Pak. Ya ada 2 tahap nih, ada GUI 1, GUI 2. Kalau yang grafis ada sendiri nih, yang ini. Nah nih ya, dia main koordinat. Nanti kalau yang game gitu, Oh nah gini nih. Ini ya, fontnya diatur-atur bisa. oh bisa ya Pak. Sebenarnya sih udah ada itunya sih perintahnya, cuma tinggal dipanggil gitu aja. Font ya mungkin saya pernah latihan sendiri, cuma cari dulu nih. Tapi itu nanti yang ini Mas, apa? Sejauh ini kan kita kelasnya baru 1 ya, cuma ada 1 kelas. Nah kalau yang udah agak rumit itu kita bisa bikin kelas sendiri. Oh public kelasnya itu Pak. Nah public kelasnya itu lebih dari 1. Dalam satu program atau Dalam di sub satu project. program. Oh Ya. dalam satu project. Coba ya kita ambil contoh, mau yang mana nih? Kalau di sub program bisa Pak? Bisa. Oh Ya itu, Bapak, itu nanti bahasanya sebenarnya sudah OOP sih. Tapi kalau sebenarnya yang simpel juga ada, ya. Di bab 3 ya, bab 3 nih ya, ini sebenarnya udah dikenalkan nih. Nih ya, kelas nih kayak gini nih. Kelihatan nggak? kelihatan Pak. Nih, Oh ini dalam satu file ya, Pak.
Ya, ini subprogram nih, ini istilahnya dalam satu program ya. Dalam satu programnya. Kalau beda program berarti nggak bisa ya, Pak? Misalnya kita sub masukin folder lain atau file lain gitu. Oh, bisa juga, Bisa juga. bisa juga. Jam terbangnya. Kalau di ini kan juga kayak gini ya Pak, yang di program CNC Siemens itu kan juga pakai sub-sub gitu, call terus end kayak gitu kan Pak. Ya, Input dia inputnya sama seperti ini. sebenarnya sih dia lebih simpel sih, cuma manggil Ya call terus end, ya manggil cycle gitu. kalau bisa di dalam program itu sendiri, bisa di program terpisah kan. Ya, ya itu berupa sub program tadi dipanggil-panggil. Hmm. Bahkan kita bikin perintah sendiri ya. Misalnya kita bikin siklus di CNC. Gerakan apa gitu ya. Ya, Gelap ya, berapa lah, ngarang aja. G88 misalnya. fungsinya untuk apa gitu Ya, misalkan. nanti geraknya gimana gitu. Kita bisa tuh Oh, bikin. bisa pakai Bisa. ini, Pak. Oh, Kalau di bahasa biasa yang biasanya namanya function ya. ya, Function. Kalau di sini kayaknya G-code. methods ya. Kalau di bahasa yang pagi kita methods. Ya. Umumnya di function gitu. Ya, function. Mau nyoba ini grafis? Ya, Pak, bebas yang nggak terlalu berat, Pak. Ya, misalnya kasusnya masih inilah, masih hari ini aja. Masih yang Kalender, Pak. udah muncul loh. Sudah. Ini layar saya yang mana yang ke-share ya? Yang tadi, Pak, yang 2D. Screen 1. Ya, kita new project. Java application, next. PK. Oh, 7C. Kalender lah ya, kalender. Ini nanti kita kayaknya akan perlu Java, Javax, import ya, import. Port. Import. Util. Scanner. J option pin. Bukan Hah? bukan kok util, Pak, bukan swing, Pak. Java swing J option pin. So swing. Javax swing. Ini juga J option ini cuma salah satunya aja nih sebenarnya. Iya, pilihannya ada banyak, Pak.
Oke, kalendernya masih sama. Yang beda adalah ini di copy aja nih. Oh, dia nggak copy nih. Saya kalau nggak pakai batas bawah suka lupa. Suka bingung diri. Oke, ini. Lalu yang array itu adalah grafis ya, grafis. Ngeprint judulnya juga itu tuh grafis. String ini kayaknya nggak usah ini nih, nggak usah pakai loop lah yang ini, cuma satu baris. Tapi bisa juga apa-apa sih. Sama dengan terus kurung gitu, Pak. Ya ini udah ya ini. Cuma ini nanti di ini nih. Ini grafis. Luaran ya, luaran misalnya. Misalnya luaran kurung dulu ya, ini dulu aja. Lalu barulah itunya apa? Ini loopnya ya, loopnya. Luaran adalah
Oh ya, kita perlu jendela baru nih. Pakai jendela ya. Perintah baru. Namanya JText area. Kalau pakai JText area berarti ini nggak usah JOption, tapi dibikin bintang ya, bintang. Supaya nggak yang dipakai nggak cuma itu. Nah, ini kita pakai ini baru nih ya, JText area. Ini jendela misalnya, jendela tampil misalnya. JText area dan sama dengan new J. Oke, ini nanti masuk di jendela itu. Ada yang baru lagi, teks suaranya. Ini pasangannya mana nih? Pasangannya ini. Oh, ini di luar nih harusnya. Ini di luar loop. Kurang ya? Kurungnya kurang. Ini belum ditampilin nih. Oke. Coba ini dulu ya. Apa hasilnya? Lari kemana? Mana outputnya? Nggak kelihatan, Pak. Hah? Belum di-run, Pak. Ini bukannya udah run? Oh, belum ya? Baru di-compile. Ini udah. Ini, Pak, di bawah nih. Saya pakai layar banyak ini. Ada di mana nih? Sama kayak saya kemarin nggak muncul. Error. Where? Coba saya geser. Di mana nih munculnya? Memang nggak ada ininya. Sebelum ada isinya. Apa emang kosong ya? Bentar ya.
Punya saya juga nggak muncul, Pak. Ya, masalah di jendela tampilan yang terakhir, Pak. Jendela. Coba. Harusnya kalau perintah bukannya jadi hijau itu, Pak. Pen, ya. Kalau perintah nggak jadi hijau gitu, Pak. Biasanya. Kayak yang kemarin information message kan jadi hijau. Nggak tahu nih. Saya nggak ngubah-ngubah sih sebenarnya. Atau mungkin keubah tapi nggak sengaja warnanya. Ini saya jarang sih ngubah-ngubah. Ngubah warna. Biasanya saya cuma ngubah font. Yang Coba set ini diganti nih. Set pen. berarti nggak pakai 00 itu ya, Pak? Enggak beda. Yang 0 kemarin tuh fungsinya untuk apa tuh, Pak? Untuk masukin yang tanda kutip 2. Yang sistem exit itu. Bukan yang output J option pin show message dialog 0. Oh, nggak tahu, lupa saya. Yang mana? Yang loop for grafis 6C kan itu pas tampilan ada J option pin show message dialog dalam kurung 0 tampilan loop grafis. Oh, itu khusus message. 0-nya buat nampilin apa ya, Pak? Yang di input. Saya masih bingung kemarin, Pak, fungsi 0-nya. Itu memang formatnya begitu. Oh. Template-nya begitu. Mana nih, enggak ada. Masih nggak ada keluarannya nih. Sama, Pak. Kayaknya nggak nurut nih kalau pakai tab ya. Coba pakai ini aja. Mana nanti nggak karuan nih. Lebih nggak karuan. Nah, gitu. Wih. Ya udah agak mulai bener lah. Tinggal ngerapiin aja. Pakai apa tadi, Pak?
tabnya diganti pakai gini. Kosong. Mm-mm. Atau mungkin kombinasi juga bisa. Mungkin ya. Oh ya, itunya belum tuh, apa sama dengannya barisnya. Pergantian antara 1 digit sama 2 digit nih yang beda. Pak, hasil runnya tolong di close, Pak. Hasil? Hasil run. Hasilnya Run, Pak. Run, Pak. udah saya tutup kan? Masih tampil tak? Ini yang beda dari yang tadi berarti cuma di sini nih. Mulai baris ini ya. Nih. Kalau yang tadi di atas semua sama dengan yang mode teks. Ini kalau mau ditambahin sama dengan boleh nih sini. Oh, salah. Salah. Ya, saya nggak ngaruh ya, Pak. Hmm? Mau dikasih hashtag tab, mau dikasih apa, sama aja hasilnya. Belum Oh, di-compile kali. oh Compile ulang. enggak. Compile ulang. Ya, sementara ini begini. Tab kayaknya nggak pengaruh ya di sini. Kenapa nggak pengaruh? Ngaruh, Pak. Pengaruh. Ini apa? Bukan di spasi tapi di tab, ini tombol tab. Tombol Tadi tab. saya pakai tombol tab di keyboard itu, di tombol tab biasa. Tapi nggak ada huruf T. Nggak pakai huruf T, kosong. Gini. Kosong gini. Nggak, di stripnya dihapus, Pak. Yes. Terus
dihapus lagi sampai ini, terus bukan di spasi tapi saya tap gitu bisa. Saya spasi sampai panjang nggak bisa, tapi saya tap Ini. ya, di tap pakai yang di keyboard ini Pak. Oke. Ya, ya coba Pak. Ada bedanya nggak Pak? Tadi soalnya saya bisa. Bisa nggak Pak? Bisa. Lebih jauh nih ya jaraknya. Ya. Tapi kalau di spasi saya spasi sampai panjang nggak bisa. Ya, ya tab lebih teratur sih. 1 sampai 7 urut Pak. Lurus dengan hurufnya. Yang 8 sampai 21-nya mawut. Coba tampilin. Ada tampilannya run-nya Pak. Hasil run-nya nggak Pak? Kayak gini Pak hasil run-nya Pak. Hmm. Tapi nggak tahu semakin bawah semakin miring ke kanan. Apakah karena digitnya harusnya nggak, bukan karena digitnya bertambah. Oh iya, digitnya karena bertambah, jaraknya selalu sama Pak. Coba yang 0 sampai 9 dikasih 0 depannya, Mas. Hah? 0 sampai 9 depannya dikasih 0. Dikasih 0. Ya itu bisa sih, ngakal kali tampilan. Kayaknya bisa. Nggak bisa, error malahan. Nggak bisa dikasih 0 Mas. Error. Oke. Is. Nova udah beres. Belum, Pak. Ketinggalan jauh, Pak. Tadi ke belakang. Ini yang hadir cuma bertiga ya, sama Rangga ya. Banyak tadi Pak. Nah, Tadi banyak. banyak. Iya tadi kayaknya ada siapa tadi? Belum belum 4 saya apa absen tadi. 5 tadi Pak? Dia belum saya absen tadi. Oh udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Tinggal bertiga. Ya berempat Ya, sama saya. saya nggak tahu tadi siapa juga. Pak, boleh lihat dari atasnya, Pak? Atasnya masih sama dengan yang teks. Nih, atasnya. Aduh, ngajak. Atasnya sama. Ini Ya, nih. Pak. Sebentar, Pak. Saya cocokin Ini dulu. aja nih, ada ini nih. Pak dikirim ke Telegram aja Pak. Apanya? Programnya Pak. Di copy, di paste di Telegram. Biar nanti ngecek masing-masing. Nanti daripada kemalaman udah jam 10. Nanti pada kopas dong.
Di screen aja Pak, jangan di copy Pak. Print screen. Di screen kirim gambarnya Pak. Iya, Ya, biar agak lelah gitu. biar agak iya. Agak ada usahanya. Bentar ya. Pak muat. Dikecilin bisa Pak. Saya barisnya kepanjangan nih. Mulai ini aja lah ya, mulai public class aja ya. Iya, iya, iya Pak. Atasnya kan bisa nebak nih. Nah, tuh, dah. Iya Pak. Nih, bagian atasnya nih. Baik Pak. Makasih Pak. Baik. Emang gini kalau programming. Makanya kalau ngandelin jam ketemu ya nggak bakal ngejar ya, mesti waktu sendiri, Iya Pak. mesti banyak ngoprek. Baik, kita akhiri ya malam ini. Mudah-mudahan ada gunanya. Amin. Insya Allah. Oke, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.